sebenarnya body positivity itu pada dasarnya harusnya tuh berpikir positif dalam keadaan apapun yang kita lagi alamin sama badan kita gitu loh. Gimana sama aja kayak orang dandan dong. Lo dandan lo, alis lo tebelin, lo bibir lo gedein pakai lipstick, berarti lo nggak cinta diri sendiri. Ya enak aja enggak. Gue suka juga bibir gue kecil, tapi pengen aja bibir gue gede hari ini, gitu. Orang lagi diet itu nggak akan merasa dirinya nggak bakal cukup. Ya, nggak akan merasa dirinya tuh kurus. Iya. Dulu karena aku dulu juga muntahin makanan. Oh my god, ya kan. Iya. Tapi kan sebenarnya ternyata sekarang ini yang lagi jadi pembahasan itu adalah mental health. Kalau dulu tuh ke psikolog tuh gila gitu. Padahal sebenarnya tuh ya itu menjaga kewarasan aja sih. Aku mikir aku bakal punya anak lagi yang akan ada ceweknya. Jadi aku udah positive thinking aja. Kenapa Kak Gigi nggak bikin Instagram sendiri? Itu pertanyaan terbesar. Karena kalau body positivity itu apa sih? Gak begitu paham sih aku. Tahu nggak? Kayaknya sebenarnya body positivity itu pada dasarnya harusnya tuh berpikir positif dalam keadaan apapun yang kita lagi alamin sama badan kita gitu loh. Jadi kayak oke nih gue lagi gak suka sama keadaan badan gue sekarang. Misalnya gue terlalu overweight atau apa, gue akan berusaha. Tapi dalam proses gue berusaha itu gue menghadapinya dalam keadaan positif gitu. Bukan berarti kayak oh kalau kurus banget yang sampai nggak sehat, gemuk banget yang sampai nggak sehat, bodo amat. Yang penting gue cinta gitu diri juga, gue. Jadi nggak boleh gitu. disabotase juga gitu kalimat itu. Kadang-kadang gitu. bisa kayak kalau misalnya kayak, duh ini badan kayaknya udah mulai nggak enak nih atau kayak jadi menghalangi pekerjaan gitu, kayak apa gitu kita mau gerak juga jadinya berat gitu, itu kayaknya ya harus dengan ini kita sendiri gitu jadi, kan. Tapi ya jangan sampai kayak Iya, jadi jangan self sabotage gitu lah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kita kan sekarang kayak udah suka ada yang misalnya filler, terus hal-hal yang kayak misal filler bibir jadi lebih berisi atau segala macam. Nah kalau menurut Tasya sendiri itu satu hal yang termasuk kayak satu hal yang boleh dilakukan gak sih? Karena kalau menurut aku ya kayak kalau misalnya ada orang kayak merubah yang sampai ke dokter gitu, aku ngerasa kayak ya selama itu bikin dirinya happy ya nggak apa-apa selama itu enggak. Itu pilihan sih. Iya enggak kayak enggak kalau bukan karena dilarang juga kalau mau ditanya mau gitu. Tapi kan orang ada preferensi masing-masing ya. Tapi kan orang tuh sekarang tuh kalau ngeliat orang kayak misal filler kayak atau misalnya di botox atau apa kayak filler, botox, lo nggak cinta diri lo sendiri kayak gitu-gitu loh. Tapi itu tergantung orangnya nggak sih? Kita nggak kadang-kadang sebenarnya nggak ngelakuin bukan berarti nggak kepengen juga nggak sih? Iya kayak kalau aku kan karena ya udahlah gitu. Iya nggak sih? Kan kayak ya nggak boleh. Tapi kalau ternyata halal silahkan. Gue yang bikin kliniknya dulu. Gue mau suntik diri sendiri tiap hari. Jadi orang pasti punya alasan masing-masing lah gitu. Betul. Kadang-kadang alasannya bukan berarti juga kayak gimana-gimana. Sama aja kayak orang dandan dong. Lo dandan lo, alis lo tebelin, lo bibir lo gedein pakai lipstick, berarti lo nggak cinta diri sendiri. Ya enak aja enggak. Gue suka juga bibir gue kecil, tapi pengen aja bibir gue gede hari ini, gitu. Ngerti gak sih? Iya. Yang penting apa yang bikin kita nyaman gitu. Bener. Nggak semua. Karena kan cinta ke diri sendiri itu bukan kayak terpaku fisik doang gitu loh. Bener. Fisik aja kan kita hidup kita nih badan gue yang gelambir ini sudah melewati banyak cobaan sama gue gitu. Sebenarnya kayak love you. Kayak kadang-kadang pengen rambutnya keriting, kadang-kadang pengen rambutnya sama aja gitu. kan. Sama aja. Semuanya bener. itu kan gak ada yang permanen sebenarnya. Bener. Kadang-kadang kita kurus langsing aja nggak permanen, Cel. Habis itu makan banyak lagi curhat. Habis itu bunting. Nah, bunting deh. Kita lagi ada bestie yang kayaknya punya keresahan dan mau curhat. Jadi kita mau coba dengar ini. Hai Besti, kenalin nama aku Elena. Besti, aku pengen curhat banget nih. Jadi beberapa tahun ke belakang berat badan aku tuh lagi naik terus. Aku emang sadar sih semenjak pandemi aku tuh karena lagi skripsian jadi demot. Dan karena itu aku tuh lagi sering-seringnya nyemil karena aku tuh stres banget. Cuman kenapa ya aku tuh masih kepikiran kata-kata orang tua aku. Katanya, Kak jaga badan karena ntar kamu gak dapet jodoh, ntar kamu gak dapet cowok. Dan itu tuh jadi bikin aku insecure banget kalau misalkan aku tuh lagi hangout sama teman-teman aku. Jadi aku pengen minta pendapatnya banget nih Besti, gimana ya caranya aku sebagai anak ngomong ke orang tua aku secara baik-baik kalau perkataan orang tua aku itu nyakitin aku dan bikin aku kepikiran. Dan yang kedua, aku tuh pengen nanya Besti, gimana sih caranya biar aku tuh gak insecure karena pendapat orang tua aku maupun pendapat orang lain. Terima kasih Besti. Nah, Gimana tuh? Kalau gue sih, ya pasti pernah ngalamin juga. Gue sih karena dari dulu gue memang
struggle sama berat badan dari kecil. Gue dari kecil. Iya. Dari kecil gue tuh nggak pernah yang kayak kurus banget gitu. Tapi dan itu butuh pendewasaan juga kayak menerima omongan orang tuh dengan positif gitu. Karena nggak gampang semudah itu di awalnya ya. Tapi lama-lama ya apalagi kalau orang tua yang ngomong kadang-kadang kalau kita menerjemahkan ke otak kita ya itu kan sebenarnya buat kebaikan kita misalnya gitu kan. Ya kita bisa menerimanya biasanya lebih baik kalau kayak gitu. Terus dan ingat kalau misalnya kita mau misalnya mau kurus atau mau apa ya, misalnya pengen ngurusin badan itu ya harus dimulai dengan motivasi diri sendiri dulu bahwa itu memang keinginan kita gitu. Ada juga orang yang kayak terlalu nyaman ya walaupun gak baik ya, tapi akan alangkah lebih baiknya kalau itu dari motivasi itu datangnya dari diri sendiri dulu, bukan karena diomongin orang, ih lo jelek gitu atau ih lo kok kayaknya nggak pantas gitu. Harus dari diri sendiri karena sebenarnya lo pasti ngerasain deh kalau diet itu tuh kalau dengerin omongan orang tuh kayak jadi malah nggak jadi kan. Harus dari diri sendiri kan. Harus kayak ya harus apalagi benar-benar kayak di tengah-tengah dietnya ya. Mungkin di awal lo bisa kayak termotivasi karena dikatain, tapi pada saat prosesnya itu nggak mudah, wahai teman. mudah, Basteh. Iya kan? Itu benar-benar harus dengan 100% kemauan diri sendiri. Iya, karena hidup aku udah pernah jadi bihun, pernah jadi gorden, pernah jadi berotot, pernah gendut lagi. Jadi aku udah melewati banyak banget fase sama badan. Lo udah pernah? Apa? Masa kurus Pernah, banget? dulu aku pernah 80 kilo, abis itu jadi 46 kilo, abis dari 46 kilo aku jadi 53 kilo, terus jadi 60 kilo tapi muscle semua gitu loh. Fat percentage aku cuma 15%. Demi? Terus sampai akhirnya kayak jadi normal, berat badan ya itulah kayak biasa. Terus hamil, terus gemuk lagi, terus kayak harus turun lagi. Jadi kayak udah si hidup saya nih Tasya diet Sarasya gitu. Kayak. Tapi motivasi lo dalam melakukan suatu hal itu siapa? Motivasinya tuh apa? Kalau awalnya, kalau aku pribadi ini nggak tahu ya kayak pasti pengalaman orang kan beda-beda. Tapi kalau di aku pribadi, semua omongan orang itu jadi ngena karena memang deep down aku juga ngerasain yang orang omongin itu ada benernya gitu. Jadi kayak kesinggungnya tuh udah ya itu banget. Ya itu kan butuh pendewasaan diri untuk menerima akhirnya lo menjalani itu kan gitu kayak kan. Jadi pada saat di saat yang kita ngerasa orang lain bakal bilang enggak kok, ternyata yang aku insecure ini disupport sama orang gitu. Bener terjadi, yang gue rasain divalidasi sama omongan temen semua bilang kalau aku tuh gemuk gitu. Jadi kayak udah nah lo mau cerita ke siapa lagi nih, diri sendiri udah mengakui, orang lain udah mengakui, yaudah deh kita. Dan aku tuh tipe orang yang kalau digituin tuh malah jadinya awas ya lo lihat gitu. Tipenya anaknya revenge gitu kan. Jadi di awal tuh gampang buat aku di awal, tapi pada saat prosesnya ya susah. Dan aku dulu juga sempet yang kayak nggak bener gitulah dietnya, yang sampai height aku tuh berhenti setahun. Iya, terus yang kayak kalau ada luka sampai nggak bisa berhenti gitu, kayak nggak bisa sembuh sendiri. Iya katanya, jadi dulu aku sempet ke dokter gizi juga, emang udah masuk ke arah eating disorder gitu loh. Wow. Jadi udah akhirnya untuk dulu juga kayak eating disorder, orang emang gue diet gitu, ngerti gak sih? Kayak, dan saya tuh gak sekurus itu dok, kayak maksudnya 46 kilo bukan yang lagi kayak 46, inspo aku yang gitu loh. 46 kilo tuh kurus ya, banget. Kurus sih, tapi ya namanya juga orang lagi kayak di keadaan itu aku gak ngerasa. Soalnya gitu. orang lagi diet itu gak akan merasa dirinya gak bakal cukup. Ya, bener. Gak akan merasa dirinya tuh kurus. Iya. Kayak gue masih gendut, apalagi kalau orang udah ngomong gini, ngeselin gak kalau orang tuh kayak ngomong gini, kalau kurus banget? Enggak gue belum kurus gitu kan pasti. Itu selalu gue. Terus setelah gue melihat lagi dengan diri gue sekarang kayak iya bener itu lagi gue gitu. kurus Iya banget. kan? Iya kan? Bihun gitu, bihun lewat nih dulu gue gitu. Cuman kayak dulu juga aku dikasih tau dokter kayak yang enggak dok, saya nggak sekurus yang, kan aku langsung cari dong anoreksia, bulimia tuh orang-orangnya kayak gimana. Enggak kayak gitu juga saya, masih oke lah gitu. Kalau anggap aja kalau dari lahir aku emang kayak gitu, masih oke gitu. Tapi padahal sebenarnya itu kayak untuk aku dari yang gemuk banget terus jadi kurus banget dalam waktu singkat dengan cara nggak sehat, itu tuh udah nggak bagus gitu loh. Jadi udah masuknya kayak ke body dysmorphia gitu lah ya. Udah, namanya tapi gitu lo udah ada disordernya. jadi dulu karena aku dulu juga muntahin makanan. Oh my god. Yang kayak makannya 3 kali sehari aja, terus minumnya cuma diet coke sama makan apel Fuji yang hijau, yang bukan yang pink yang gede itu, biar kenyang. Jadi satu hari itu cuma diet coke 1 liter sama si apel yang pink itu loh, apel Fuji ya namanya, yang pink yang gede itu. Udah jadi itu hari Senin, Selasa, Rabu, ntar hari Rabunya aku makan yogurt yang Elefire itu karena kalorinya cuma 25. Gue sampai sekarang masih inget. Seharian. Wah, jadi gila. 2 hari pertama cuma apel itu 1 sama diet coke gitu. Jangan diikutin ya teman-teman, cuma cerita. Terus hari Rabunya aku boleh makan yogurt sama itu yogurt Elefire karena kalorinya cuma 28 atau 25. Tapi itu sama sendiri. Swiss Miss. Iya, jadi gue ngeracik sendiri.
Swiss Miss tau gak susu coklat? Jadi ada tahu gue Swiss Miss tahu Nah, ya. dia tuh ada yang low kalori itu cuma 25 kalorinya. Jadi aku minum itu. Jadi 25 kalori dari Swiss Miss, 25 kalori dari si yogurt. Seharian cuma makan itu doang? Sehari totalnya aku cuma makan 250 kalori. Jadi gue kurus itu, gue nge-gym di gym dulu tuh bukan yang pas zaman gue gym sehat ya. Waktu yang zaman nggak sehat ini aku nge-gym tuh bisa 8 jam di tempat gym nggak mau keluar. Ngapain lo? Ya jalan, pokoknya harus ngebakar kalori sebanyak-banyaknya. Terus orang-orang tidur aku kelilingin meja makan gitu, olahraga. Pokoknya sampai 46 kilo? Sampai 46 kilo dalam waktu kayak 2 bulan atau 3 bulan doang. Dari berapa? Dari itu 80 apa 70 sekian. Berarti berapa? Wah itu sih nggak sehat sih. Nggak sehat sama sekali. Iya, abis itu ya itu kan pingsan atau apa gitu nggak? Pertama kali upacara SMA, masuk SMA, pingsan langsung. Jadi 3 hari nggak ikut ospek. Karena nggak kuat pingsan, udah akhirnya dari situ kayak ke dokter kayak minum obat yang buat ngeperbaikin hormon gitu karena height gue berhenti setahun kan, boom, terus gendut lagi. Oh gendut lagi? Iya, bener-bener gendut lagi, balik lagi. Di fase itu kayak lihat kalau ngelihat makanan gitu kayak lebih. Pokoknya kalau lihat makanan tuh kayak otak gue langsung ada kalkulator semua nih. Kalori ya? Udang 100 kalori. Tapi kata dokter gue tuh kayak naik 3 kilo turun 3 kilo itu bukan permanen. Bisa water retention. Iya bisa water, bisa kayak lagi makan belum keluar. Jadi kayak naik turun 3 kilo itu kurang dalam lebih waktu, gitu. Apalagi dalam waktu kayak singkat sebentar ya. gitu. Iya jadi kalau aku tuh dulu sampai jadi kalau ke sekolah aku sampai jarang kayak jadi lebih jarang ngobrol gitu-gitu karena aku fokus kayak baca-bacain buku tentang diet gitu loh. Seobses itu sampai molekul lemak tuh kayak gini, terus makanan tuh kalorinya tuh segini. 1 kilogram tuh 7.000 kalori. Jadi kalau kita mau ilangin 1 kilogram tuh kita bener-bener harus ngilangin 7.000 kalori gitu. Kayak pokoknya makanya semua kalori tuh aku hitung yang kayak kalau daging ya, kalau misalnya bukan water retention gitu ya 7.000 kalori. Oke, tadi kan udah kecantikan dari luar, ya kan. Tapi kan sebenarnya ternyata sekarang ini yang lagi jadi pembahasan itu adalah mental health. Jadi cantikan di dalam gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Sekarang kan lagi banyak banget yang concern sama ya mental health gitu. Kalau kalian berdua menjaga kewarasan itu gimana? Kayaknya harus dari lo dulu deh. Nah, lo dulu deh. Lebih aware gitu. Menjaga kewarasan ya. Sebenarnya aku tuh kayak karena kan aku emang aku ada sedikit problem, disorder ya. Di otak aku gitu, dimana aku tuh enggak. Jadi kayak misalnya kita ambil ketidakwarasannya tuh 10 ya. Sampai ke waras tuh 0 gitu. Nah aku tuh mencoba untuk ke 0 itu ya step by step gitu loh. Nggak bisa yang kayak, aku juga dari seminggu aku misalnya ada nggak warasnya sehari tapi aku akan berusaha supaya 6 harinya waras gitu. Dan caranya tuh biasanya aku ke psikolog, aku juga rajin ke psikiater dan aku juga journaling. Itu menurut aku bantu banget karena aku tuh selalu mencoba mengingat-ingat apa yang udah aku lewatin hari ini tuh dari hal yang bener-bener kecil banget. Contohnya misalnya aku nulis di jurnal aku kayak hari ini aku ketemu Kak Gigi, gitu. Hari ini aku ketemu Tasya gitu. Itu kan maksudnya mungkin karena misalnya aku ketemu Kak Gigi tiap hari, mungkin kesannya kayak ya udah tiap hari ketemu Kak Gigi. Tapi kalau misalnya kita taruh di jurnal, kita tahu kalau itu adalah suatu hal yang bisa aku syukurin dan bisa bikin aku tuh jadi kayak, oh hari ini lumayan berguna nih. Sesimpel kayak hari ini aku makan enak, hari ini aku minumnya cukup, yang kayak gitu. Itu sih cara aku bener-bener mencoba menjaga kewarasan aku. Apalagi di mana aku hidup dan aku cari uang juga mostly di media sosial, di mana di situ tuh banyak banget hal-hal yang bisa menghancurkan kewarasan kita ya gitu loh. Bener lagi. Bener. Gue juga kebetulan memang gue kalau dari kecil gue tuh nggak jauh-jauh dari soal mental health sebenarnya gitu. Jadi dari umur berapa ya? Dari SMA apa kuliah gue tuh udah mulai bisa kayak ke psikolog kayak gitu-gitu tuh menurut gue banyak yang salah pengertian kalau dulu tuh ke psikolog tuh gila gitu. Padahal sebenarnya tuh ya itu menjaga kewarasan aja sih. Kadang-kadang kita misalnya kayak kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa atau kayak butuh tanggapan dari pendengar yang lain atau tanggapan yang lain gitu. Kadang-kadang kita butuh yang dengar butuh orang lain lagi nih yang lebih netral kayak gitu-gitu tuh dulu gue
memang kalau gue memang udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Kalau lo? Kalau aku baru belakangan ini sih yang maksudnya lebih aware kayak oh ini tuh banyak loh sekarang orang yang aware sama ini dan ternyata mental health tuh sangat bervariasi dan nggak se detail yang aku bayangin, ngerti nggak? Jadi kayak banyak orang-orang yang di luar kayak nggak ada apa-apa, ternyata mereka ada permasalahan mentalnya kayak sebanyak itu, jadi kayak segeneral itu ternyata gitu. Jadi aku mulai baru aware apakah ya? saya juga Adanya cek gitu. Iya. Karena mungkin sekarang lebih banyak kayak informasinya itu di Benar. mana-mana. Terus dengan kita bisa googling itu lebih gampang. Kalau dulu kan mungkin kan kita harus ke dokter dulu atau ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi lo ngerasa nggak sih kayak dengan banyaknya sekarang lebih terbuka gitu orang ngomongin kayak gitu, jadi kayak apa-apa relate-nya tuh cepet gitu. Bener. Apa jangan-jangan gue Iya, gitu jadi banyak bener. anak-anak sekarang juga Ada yang ngerasain tendensi kecepatan untuk self-diagnose juga iya, ya jadinya. gitu. Kayaknya ini gue kayak butuh healing karena gue begini padahal sebenarnya mungkin ya belum sampai di situ. Lo kan nggak bisa self diagnose kan sebenarnya kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak setiap orang itu kan pasti punya kayak menurut aku setiap hidup orang tuh ada masalah berat yang dialami masing-masing. Nah kayak ibaratnya kayak ada tembok trauma yang dimana mungkin ada beberapa orang yang emang udah nembus si tembok trauma itu yang akhirnya mungkin dia jadi lebih perlu bantuan gitu. Nah ada beberapa orang yang belum nembus tembok trauma itu tapi mungkin jadi misalnya bebannya sama nih aku sama Tasya, tapi aku udah nembus tembok, aku udah runtuh tapi temboknya Tasya ini sebenarnya belum runtuh gitu. Nah tapi cara kita tahu itu menurut aku ya dengan ke psikiater atau ke psikolog supaya kita tahu gimana cara kita, kalau anak zaman sekarang itu cara kita healing tuh gimana sih. Nah misalnya ada beberapa orang yang healingnya tuh harus healing itu kan kita lagi mencoba menyembuhkan ya. Jadi bisa dengan apa aja, salah satunya nggak harus dengan jalan-jalan sih sebenarnya. Anak sekarang kan kayaknya healing itu sebenarnya jalan-jalan gitu. Padahal kan. jalan-jalan juga belum tentu dia heal gitu loh. Belum tentu dia bisa menyembuhkan gitu. Setuju. Ya kayak misalnya dia mungkin harus under medication atau misalnya dia harus ikut terapi atau ikut psikolog atau segala macam. Nah itu sih yang aku sebenarnya kadang aku tuh takut ya kayak kalau misalnya aku ngasih tauin apa yang aku rasain dan apa yang aku jalanin, aku lewatin, aku takut kayak orang tuh kalau ngedenger aku tuh kayak ngerasa gitu ya. Kok kayak gue ya? Iya. Terus nanti diagnos sendiri kan. Iya, terus dia ngerasa kayak gitu, terus dia ngerasa kayak treatmentnya dia tuh harus sama dengan treatment aku. Beda. Karena beda, semua orang tuh cara treatment untuk penyembuhan dari mental breakdown-nya sendiri tuh beda-beda sih menurut aku. Lo kalau lo sampai di umur berapa atau ada fase apa atau ada insiden apa yang akhirnya membuat lo lebih aware sama mental health? Maksudnya kayak ini di saat ini gue kayak harus cari bantuan nih gitu. Sebenarnya aku emang lumayan punya anger issues gitu dari dulu. Kayak aku tuh lumayan cepet untuk sumbu pendek. Lumayan ya, aku kayak cepet berapi-api, aku cepet banyak hal yang aku lakuin tuh terlalu impulsif gitu. Nah tapi kayak pertama kali aku tahu tuh sebenarnya karena kayak aku lakuin self harm gitu saat itu. Nah pas aku lakuin self harm itu ya aku jadinya kayak ibaratnya dipaksa oleh sekitar untuk cari pertolongan. Nah pas awal-awal aku tahu tuh aku masih denial karena aku ngerasa kayak enggak kayak gitu, aku nggak mau. Nah semakin lama aku ngerasa aku lumayan merugikan diri sendiri dan orang lain dan aku punya orang-orang yang aku cintai dan aku pengen berusaha untuk mencintai diri aku sendiri, ya aku mencoba untuk menerima bahwa suatu problem itu ada di diri aku dan aku mencoba untuk menerima dan berusaha untuk ibarat kalau misalnya ombak nih gini aku coba untuk tenangin gitu. Dan cara nenangin ombak itu kan perlu usaha gitu. Dan emang usaha itu sebenarnya mau semua orang bilang kayak lu tuh harus ke profesional, lu tuh harus minta pertolongan gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh enggak, ya enggak terjadi gitu. Setuju. Nah makanya buat kalian semua itu kayaknya ya itu benar gitu. Kayak sekarang kan memang mental health itu kan lagi banyak digembor-gembor. Tapi jangan semua juga maksudnya jangan terlalu cepat mendiagnosa diri sendiri gitu karena nggak semudah itu sebenarnya. Biasanya ya dengan pengalaman gue banyak pengalaman dengan hal-hal yang kayak gitu walaupun bukan sama diri gue ya. Tapi biasanya yang punya masalah itu
itu biasanya nggak Malah akan yang merasa. nggak itu, malah yang nggak merasa. Dia tuh nggak akan ngerasa Bener. kalau dirinya tuh kayak gitu. Bener. Bener Iya, nggak? iya kayak aku Iya kan? pas orang bilang kayak gitu ke aku ngerasa apaan sih nggak jelas gitu. Iya benar. bener. Most likely ya Iya. kebanyakan dari banyaknya orang yang kayak gitu tuh mereka tuh nggak ngerasa gitu. Sama kayak waktu itu, waktu aku sama dokter gizi aku dibilang ada tendensi ke arah Ya itu kan sebenarnya mental health apa juga kan. sih kan maksudnya kayak banyak banget orang lebih kurus dari gue kayak Iya, gitu. iya, Dan iya. malah jadinya sama gara-gara si dokter itu ngasih tahu aku nama-nama itu, aku malah jadinya googling terus kayak jadi ada forum kayak komunitas orang-orang yang sama gitu terus kita malah jadi kayak tambah 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 saling denial support, ya tambah kan? denial karena orang-orang yang sama kayak aku yang dibilang sama itu jadi saling ngumpul terus kayak nyari foto-foto yang kurus-kurus orang-orang kurus Bener. gitu kayak malah jadi tambah denial tambah gitu. denial. Jadi, Tapi mungkin ada baiknya juga kalau misalnya kalian merasa kayak ada sesuatu sama diri kalian karena lebih aware jadi insya Allah nggak sampai gimana-gimana tapi ya yang ngobrol nggak ada salahnya gitu misalnya ke psikolog gitu. Beda lah ya psikolog sama psikiater kan beda ya. Kalau psikolog tuh kan ya kalian bisa ngobrol dulu, kalau psikiater biasanya udah lebih berat. Biasa ke psikiater kan gitu, cari pakai obat apa Pakai segala obat ya. macam gitu. mungkin harusnya kalau misal kalian jadi kayak kalau dengar cerita Rachel jadi apa ngerasa kayak apa jangan-jangan gue juga itu jangan malah jadi apa ngambil tindakan maksudnya kayak oh ya obatnya Rahel berarti sama gue tapi lebih ke tergerak untuk oh ya silakan dicek coba. Iya, Ngerti Iya nggak sih? dicek, Lebih benar. ke ngecek aja. Bener-bener dicek dulu dan maksudnya kayak gitu-gitu kan juga sebenarnya bukan jadi bukan alibi apa-apa gitu kan kadang-kadang itu kan itu masalahnya masing-masing gitu jadi nggak bisa disamain gitu kenapanya. Kalian berdua paling nggak tahan kalau nggak belanja apa? Aku anaknya tas banget lagi penyakitnya. Aku baju anak-anak. Sama sekarang Aku iya. aku nggak mungkin baju branded yang high end aku tuh dikit banget ya. Kayak mungkin bahkan cuma 2 atau 3. Tapi anak aku itu bajunya high end semua. Semua. Kaos, celana dalam, nggak tahu kenapa, nggak ngerti. Kalau aku tuh Pengen paling aja ya yang standar-standar aja kayak 400.000, 300.000. Yang atau lucu beli iya, gitu online kan. shop yang harga 100.000, 80.000. Tapi kalau anak tuh nggak tahu ya, aku susah banget itu waktu anak-anak pas anak kedua. Soalnya cewek lagi ya. Nah tapi kan jadi pas anak kedua itu aku baru hamil kan. So aku nggak tahu nih ini anak cewek apa cowok. Tapi aku yakin dia cewek. Masa? Iya. Dan aku udah belanja dan aku belanja yang kayak pita-pita segala macam. Semua orang kayak Dari umur berapa "Emang bulan? Dari awal aku hamil. Masa? Iya. Kalau misalnya ternyata dia laki-laki gimana? Aku mikir aku bakal punya anak lagi yang akan ada ceweknya. Jadi aku udah positive thinking aja. Oh lo positif banget sih kayak gitu Iya. sih. Jadi aku kayak udah beli terus kayak mamaku kayak bilang kan, emang anaknya cewek? Nggak tahu gitu. Terus kenapa dibeli? Aku yakin aja. Terus kalau misalnya nanti cowok lagi gimana? Kan nanti punya anak lagi ada cewek. Aku pengen banget dari dulu. Maksudnya ya aku pengen punya anak. Aku terserah yang mau punya anak cewek cowok tapi aku pengen selipin cewek untuk aku dandanin. Jadi sampai Iya. sekarang Ya buat Ade gue punya 2 anak laki-laki Anak sih. laki-laki. Ya kayak pas Ade tuh bener-bener kayak aku dandaninnya tuh bener-bener kayak parah. ikat rambut sampai ikat rambut yang ada wig-wignya semuanya. Semuanya. Dan aku udah biasain dia untuk dandan dari kecil supaya nanti pas dia kayak kelas 6 SD atau kelas 5 Udah SD dandan ya? dia tetap mau dikuncir-kuncir karena kan anak kecil kan Iya, suka iya, kayak iya. nggak mau Nggak mau. Bener-bener dikuncir kan. setuju, Tapi aku setuju, bener-bener dari awal lahir udah kasih topi, udah kasih pita tiap hari. Iya karena itu kebiasaan. Kebiasaan, iya. Anak gue soalnya yang cowok tuh nggak biasa pakai, misalnya nggak biasa pakai celana panjang. Sampai sekarang nggak mau pakai celana panjang. Susah anak gue. Jadi di sekarang yang bayi gue biasain pakai topi, di rumah pakai sepatu, walaupun di rumah aja dia susah. Tapi kalau kakak sendiri Apa anak cewek? paling suka belanja belanja apa? Sekarang sih jadinya belanja baju anak, barang-barang Iya ya? anak-anak. Iya. Mungkin karena anak gue nggak di post ya jadi gue Jadi nggak bisa pamer anak ininya ya. pandemi kan nggak keluar rumah nggak berani di post juga kagak gitu terus mama juga beliin mulu. Oh jadi lu jarang. Aku sih jarang, aku jujur aku jarang. Sorry ayang, lu. Tapi aku jarang banget beli. Lu jarang banget. Jarang banget karena terus alhamdulillahnya itu kayak dapet aja gitu kan. Jadi kayak yaudah nih udah banyak banget bajunya tuh 5 lemari numpuk. Oh iya sih. Gue juga tapi gue baju anak sih juga iya sih. Kayak pergi kemana aja sekarang baju anak nomor anak ya? 1. Barang-barang anak tuh nomor 1. Barang-barang nggak penting kadang yang baju anak tuh. Iya. Kayak entah
Gelang, apa sih Nggak ada, gue sih nggak sebenarnya? gitu. Makanya kalau orang anak-anak apa namanya di kantor gitu terus kayak adik-adik gue tuh udah pasti tahu kayak dia nggak kebayang kalau Bagi punya anak cewek kayaknya kayak ondel-ondel gitu katanya. Kalau anak gue punya anak cewek sih kayaknya ondel-ondel sih fix. Oke, ini ada bestie happening yang kedua kita lihat. Tasya Farasya sembunyikan wajah anak dari publik. Itu gue sebenarnya dari waktu itu gue tuh selalu pengen nanya tapi Ngikutin pose fotonya. perempuan Tasya Farasya masih sembunyikan. Iya, kenapa? Apakah nanti lo akan reveal? Apakah lo nggak akan reveal selama-lamanya? Nggak tahu ya, awalnya tuh juga aku nggak ngeplan yang kayak Gimana-gimana kita banget tidak akan gitu. post ya gitu. Terus? Cuman ya kan kalau awal wajarnya emang nggak di post gitu kan, Iya, awal iya. lahiran gitu. Terus lama-lama kayak Lebih indah, enak kok kayak gitu. keterusan sampai udah 2 tahun sekarang jadinya bener-bener nggak di post, malah setiap mau apa kita post aja ya. Enggak Aduh gitu. jangan deh udah 2 tahun loh kayak gitu? gitu. Jadi kayak Jadi ini dan- sebenarnya lo hanya mau Menunggu mood aja ya? Jadi malah kebanyakan was-was yang tadinya gue nggak kepikiran ke sana, Jadi malah kepikiran, jadi jadi khawatir ke gitu. sana. Kayak takutnya nanti kalau akunya nggak ada apa-apa, anak yang mau dibawa-bawa, suka kepikiran ke sana. Padahal orang nggak ada yang kayak gitu, nggak. Iya. Terus kayak gara-gara kenapa sih anaknya nggak di-post, emang jelek ya? Kan banyak yang DM kayak Astagfirullahaladzim. gitu. Sumpah. Banyak yang DM kayak gitu. Oke, sekarang gini. Kalau lo seandainya punya anak lagi, seandainya ya punya anak lagi, lo akan melakukan hal yang sama atau jangan-jangan nanti ya udah deh gue sekalian post deh dua-duanya gitu. Jujur aku bener-bener nggak pernah tahu apa yang akan aku lakukan di depan sana. Oke, lo Tasya si random Farasya. Si random Farasya, Oke, bener-bener anak nggak random. masalah, nggak masalah. Tapi ya paham lah, setiap orang itu kan katanya tuh ibu itu adalah ibaratnya dokter yang paling baik buat anaknya. Jadi ya apapun alasannya itu ya menurut gue sih wajar-wajar aja ya nggak sih? Iya, benar. Kayak nggak pengen ya udah emang Ya nggak ya hak lo pengen, juga gitu. gitu. Hak anaknya juga mau post tiap hari juga ya hak kita juga gitu mau ya nggak usah misalnya nggak usah public figure juga ada yang setiap hari kerjanya cuma ngepost anaknya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya itu Ada yang nggak public figure, nggak anaknya mau nggak mau ngepost di-post. Kayak, sama itu tuh Heeh. hak orang sih. Jadi Iya, kayak benar. mungkin pasti ada alasannya masing-masing aku dan juga kayak menurut tiba-tiba gue takutnya kayak gara-gara mama sih aku jadi orang jadi tahu Iya, aku takutnya gitu. kayak gitu. Padahal kan Iya. itu hal-hal yang kayak ya belum tentu terjadi belum nggak tentu sih, lo terjadi lebay dan gitu. maksudnya kayak ya orang tua itu paling tahu anaknya sendiri bukan anak orang lain. Benar. Gitu. Padahal anak Iya aku nggak cinta sih? banget. Mama Oh ya? mau foto gitu. Oh dia minta foto. Kalau suatu hari nih misalnya ya, misalnya sekarang dia umur berapa sekarang? 2 tahun. Nanti mungkin dia lebih bisa tahu tuh kan mungkin 5-6 tahun ya kayak Mungkin. tahu gitu pengen, mama aku mau punya Instagram gimana? Nah, Masa umur 6 tahun udah ngerti lah Instagram? Rafathar udah minta. Iya. Iya. Mau 6 tahun tuh kayak, mama boleh nggak punya rasa Instagram sendiri? No! Mama kok yang lain punya TikTok sendiri? Tidak! Cepet itu ya. Iya. Nanti kalau seandainya, kan dia nggak pernah di-post, terus dia minta sendiri gitu. Nih filternya yang biasanya kamu pakai yang di Snapchat ya. Gitu. Jangan lupa pakai filter kartun itu. Enggak, tapi kalau dia yang mau sih ya udah. Kalau dia yang mau ya udah. Kalau dia yang mau? silakan ya kayaknya. Tapi umur 6 tahun lagi. Iya, Rafathar Ryanza tuh, Rafathar Ryanza belum. Rafathar tuh kayak misalnya beberapa tuh kayak teman-temannya kan ada yang punya TikTok, punya Instagram, terus dia kelas lihat. berapa sih Rafathar? Kelas 1. Oh, satu SD. Kelas 1 SD. Dia tuh kayak udah nanya, kok boleh nggak punya sendiri gitu. Kenapa AA nggak boleh punya sendiri? Kenapa Kak Gigi nggak bikin Instagram sendiri? Itu pertanyaan terbesar. Karena kan udah jelas di term and conditionnya itu kan nggak boleh sampai umur berapa ya? 13. Instagram tuh berapa? 13 tahun ya? Oh, kalau Kak Gigi umur berapa sekarang? Gue kan udah 34 nanya lagi. Nah terus kenapa nggak punya Instagram sendiri? Komen di bawah suruh Kak Gigi bikin Oh, gue Instagram. dulu gue punya. Terus? Terus gue waktu hamil umur berapa bulan itu dihack. Oh iya? Iya, bahkan sebelum Raffi Nagita 17-17 ini ada, dulu Raffi nggak punya. Gitu guys. Ya udah bikin lagi lah. Nah terus jadi ceritanya waktu gue punya sendiri pun itu belum tentu sebulan sekali itu gue ngepost juga gitu loh. Gue tuh paling mager sedunia untuk ngepost kayak gitu. Tapi kan invoice-nya jadi beda. Sebenarnya oke. Coba nanti kita ya gitulah pokoknya. Jadi memang ya gue tuh setiap hari itu bahkan harus diingetin sama Raffi, bikin dong story gitu. Atau kayak ngapain dong please dong gitu. Iya ntar kayak minta siapa gitu videoin aja. Iya bisa nggak sih, guys? kadang-kadang gitu. Tapi aku penasaran deh kalau Kak Gigi misalnya punya Instagram, kakak tipe yang kayak akan warnanya senada gitu. Enggak sih kayaknya gue gak ada. Kayak anak fits gitu Iya kan, ya. yang fitsnya estetik banget Satu aja gitu. belum, gue nih kadang-kadang nih misalnya gue punya foto gitu kan kayak, lu bisa lihat di handphone gue tuh gak ada selfie sendiri.
Dari dulu gue gak suka kayak foto-foto gitu, misalnya kayak ketemu orang gitu, fotoin gitu tuh jarang banget, kecuali dikirimin gitu. Bahkan gue gak punya koleksi, misalnya kayak gue ada, sampai tuh waktu itu adik-adik gue gini, kok di rumah lo kok gak ada foto lo sendiri ya, perasaan lo photoshoot mulu gitu buat apa. Tapi gue gak pernah nyetak gitu, jarang banget gitu nyetak gitu, kecuali dikasih terus gue pajang gitu. Berarti kayak gitu orangnya cuek banget ya? Lumayan, jadi kalau misalnya kayak gue photoshoot tuh gue gak pernah ngecek juga, bisa kayak udah bagus belum gitu. Ya udahlah, gue percaya kalau misalnya difotoin tuh udah pasti ya udahlah, pasti dia pilih yang terbaik lah gitu. Jadi nanti rencananya emang waktu itu kayak yaudah nanti kalau punya rumah yang gue hias sendiri baru gue nanti gue cetak-cetak. Dulu sempet sebelum malah gue kayak suka syuting itu, dulu gue lebih sering ada waktu buat apa ngeprint gitu, terus kayak majang-majang gitu. Semenjak sibuk banget jadinya males gitu, kecuali ada yang ngirimin. Jadi mungkin nanti gue suruh orang aja lah ya. Iya udah suruh orang sama bikin Instagram sendiri. Aku penasaran banget nanti Kak Gigi tuh fitsnya yang tipe kayak gimana, yang kayak banyak sebulan sekali ngepost gue atau apa gitu. Tapi aku mikir kalau misalnya Rafathar bikin Instagram sendiri, dia nge-spill keluarga sendiri. Dia ada gosip hari ini. Iya dia gitu banget sih pasti. Dia tuh paling ember bocor di keluarga gue tuh dia. Ngakak dia mah parah. Oke, untuk melengkapi obrolan kita hari ini ada quotes dari Mbak Mary Riana. Cantik itu bukan dari parasnya, melainkan dari kerendahan hatinya dan bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Benar gak sih? Iyalah ya. Dua-duanya lah. Dua-duanya lah ya. Karena aku kayak kalau ngelihat, kalau menurut aku ya cantik itu selain relatif, itu juga kayak kalau misal tuh orang udah cantik banget menurut aku, tapi aku kayak merasa dia gimana, kayak aku jadi ngeliatnya jadi biasa aja sih. Tapi Iya, kayak kalau misalnya orang kayak dia itu baik atau segala macem, aku Jadi cantik banget. jadi cantik banget, jadi ada auranya gitu. Setuju. Kalau lu? Setuju, saling berkesinambungan, tapi kalau yang si orang yang udah baik banget ini auranya juga bagus banget. Dianya juga kayak nge-represent dirinya gitu kan. Gitu. Jadi lu pernah gak kayak kalau ngeliatin, maksudnya sama-sama cewek gitu sampai kayak gini? Gitu. Ya, kayak aku liatin Kak Gigi. Boleh gak gue gini dulu? Makanya jadi inti dari session hari ini Kak Gigi harus punya Instagram sendiri sih. Ya kan guys? Oke nanti ya, coba saya pikirkan. Penasaran fitsnya warna apa? Putih-putih gitu atau warm gitu kan? Iya tapi yang ngumpulin foto-fotonya itu loh. Ya tinggal kayak Kak Gigi foto hari ini. Iya sih, gue kadang-kadang kayak gue belum dandan, gue malas foto gitu. Tapi kan sekarang udah dandan nih, tinggal foto nih hari ini foto, ya nggak? Iya. Gue tuh kayak kalau foto sendiri tuh oke lah, udahlah lupain. Oke nggak kerasa nih ngomongin kayak gitu, nggak kelar-kelar. Kita ngobrolin seru banget ya. Harusnya cuma sebentar jadi lama kalau kita selalu ngomongin beauty, face, mind, and soul. Itu pasti nggak akan kelar-kelar ya nggak sih? Kayak selalu ada aja punya perspektif yang berbeda. Karena semuanya itu menurut gue relatif. Jadi yang kita bilang kayak gini belum tentu kalian setuju. Yang menurut kalian semuanya begini belum tentu menurut kita kayak gitu. Jadi semuanya itu ya di embrace gitu ya, keberbedaan. Ya bukan berarti mana yang benar mana yang salah, tapi gimana caranya kita selalu bersyukur. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Follow dulu semua akunnya Bun Lifetainment. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol hari ini. Oke deh, bye bestie. Bye Bestie. Apa kabar teman-teman seumuran aku? Baik. Seumuran banget ya? Enggak, ya jujur waktu main jadi lebih Banget kurang. pasti. Tapi Gitu kan? kalau bandel-bandel pasti ya gimana sih remaja sekarang, tapi maksudnya enggak yang melewati batas gitu. Iya, Pastinya di zaman dulu nanya. tuh itu nggak boleh. Tapi zaman sekarang tuh menurut aku boleh gitu. Jadi aku jelasin dulu, nggak apa-apa kok. Aku tuh cuma pengen menghibur. Kalau aku terkenal, aku punya fans itu sebuah bonus buat aku. Mungkin ada beberapa fans juga yang rasa memiliki akunya itu kuat, gede banget. Jadi tiba-tiba dia bawa taksi. Taksinya disuruh ngumpet di ujung. Terus dia masuk ke rumah. Masuk. Enak nggak sih jadi terkenal? 1, 2, 3.